Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Rumah Cerdas Dinas Bimbel, bimbingan belajar untuk Calistung, SD dan SMP. Adik-adik, kali ini kakak ingin membahas untuk materi FPB dan KPK. FPB dan KPK itu ada di kelas 4 ya, mulai diajarkan di kelas 4. Tapi sebelum kakak bahas untuk soal-soal berikut ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, dukung channel kakak agar kakak tambah semangat lagi untuk membahas materi-materi yang lain. Oke, kakak doakan untuk yang sudah like dan subscribe, semoga nilainya mendapat nilai 100 dan sesuai dengan yang diinginkan. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Oke adik-adik, kita masuk di nomor yang pertama. Perhatikan adik-adik, di sini nomor 1, tentukanlah FPB dan KPK dari 20 dan 45. Kita akan menentukan FPB dan KPK ini menggunakan tabel ya. Kakak tulis dulu untuk soalnya ya. Nomor 1 ya adik-adik ya. Nomor 1 kita buat dulu untuk tabelnya. Perhatikan, kakak tulis di sini 20. Adik-adik ya, 20. Dan satunya lagi di sini 45. Oke, kakak buat tabelnya ini. Oke, perhatikan adik-adik ya, kakak buat di sini. Oke, nah untuk menentukannya kita harus membaginya dengan bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan 17 serta seterusnya, masih ada lagi ya. Artinya apa? Bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain kecuali dengan satu atau bilangan itu sendiri ya. Oke, bilangan prima kita mulai dari 2. Kita bagi dengan 2 nih adik-adik. Perhatikan ya, kita bagi dengan 2. Oke, 20 dibagi 2 hasilnya berapa adik-adik? 10. 45 dibagi 2 nggak bisa adik-adik, maka tetap 45. Kita lanjut adik-adik ya. Kita bagi dengan berapa kak? Kita masih membaginya dengan 2 adik-adik ya. Kenapa? 10-nya ini masih bisa dibagi dengan 2, hasilnya 5. Sedangkan 45 adik-adik ya, 45 itu tetap, maka kita tulisnya 45 gitu adik-adik ya. Lalu perhatikan lagi adik-adik. Nah, kalau tidak ada yang bisa dibagi, maka kita bagi dengan angka selanjutnya, yaitu kalau tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan angka 3 gitu adik-adik ya. 5 bagi 3 nggak bisa ya, tulis 5 gitu adik-adik ya. 45 dibagi 3 maka hasilnya adalah 15. Oke, kakak teruskan lagi, lanjutin di bawahnya adik-adik ya. Oke, sini kita bagi lagi dengan berapa? Kita bagi dengan 3 lagi. Oke, 5 bagi 3 tetap ya adik-adik ya, maka ditulisnya 5. 15 bagi 3 itu hasilnya 5. Nah, karena tidak ada yang bisa dibagi 3 lagi adik-adik, maka kita naik selanjutnya ke selanjutnya itu 5 ya adik-adik ya. Kita tulis di sini 5. Tuh, 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 sini 1. Maka yang bisa membagi semuanya maka kakak lingkarin. Tuh. Oke, adik-adik ya. Maka kakak tulis di sini FPB, FPB dan sini satunya lagi adalah KPK. Oke, adik-adik ya. FPB-nya, maka FPB-nya ini 5 nih yang kakak lingkarin karena dia bisa ngebagi semuanya. Kakak tulis di sini 5. Lalu KPK-nya berapa? KPK-nya itu seluruhnya adik-adik ya. Maka kakak tulis di sini 2. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Karena di sini 2-nya ada 2. Lalu 3 dikali dengan 3. 3-nya kan ada 2, maka ditulis 3 pangkat 2. Lalu dikali lagi dengan 5 adik-adik ya. Oke, untuk KPK dan FPB sudah kita dapatkan. Untuk hasilnya adik-adik, ayo monggo silahkan dihitung atau nanti adik-adik tulis untuk hasil KPK-nya di komentar, kolom komentar adik-adik ya. Ini nomor 1 sudah selesai. Oke, baik adik-adik, kita masuk di nomor yang kedua. Perhatikan nomor yang kedua, kakak tulis dulu. Nomor 2. Untuk nomor 2 kakak tulis di sini adik-adik ya. Nomor 2-nya tuh di sini. Perhatikan cara pengerjaannya gini. Tentukanlah 3 kelipatan persekutuan pertama dari 12
dan 15. 3 persekutuan. Apa artinya persekutuan? Persekutuan itu yang sama. Ya, persekutuan yang sama. Maka kakak tulis dulu di sini 12 sama 15. Oke, adik-adik perhatikan. Kelipatan dari 12, ada yang tahu? Kelipatan dari 12 berarti 12 sama 12 sama dengan 24. 24 tambah 12 sama dengan 36. 36 kita tambahin lagi 12 sama dengan 48. Seterusnya sampai dapat persekutuan atau yang sama, lipatan antara yang 12 dan 15 tapi yang sama ya. Di sini baru 48. Kita lanjutkan lagi ya adik-adik ya. Kita lanjutkan lagi, kita tambahkan dengan 12 hasilnya 60. Kita lanjutkan lagi, tambah lagi dengan 12 hasilnya adalah 72. 72 tambah 12 84. 84 kita tambahkan dengan 12 hasilnya adalah 96. 96 kita tambahkan hasilnya adalah 120. 120 kita tambahkan hasilnya adalah 132. Kita adik-adik ya, ditambahkan lagi hasilnya adalah 144. Kita adik-adik 144 kita tambahkan lagi dengan 12 hasilnya 156. Nah, di sini nggak muat adik-adik. Kakak tulis di atasnya. Jadi 156 kita tambahkan lagi dengan 12 hasilnya adalah berapa adik-adik? Kita tambah 12 berarti 168. Oke, kita tambahin lagi dengan 12 ya adik-adik ya. Kita tambahkan dengan 12 hasilnya berapa adik-adik? 180 gitu adik-adik ya, 180. Oke, lanjut. Sekarang gantian yang 15. 15 ditambah 15 30. Tambah 15 lagi 45 adik-adik ya. Ditambah 15 lagi 60. Oke, ditambah 15 sama dengan 75. Tambah lagi 90. Kita tambahkan 15 lagi, maka hasilnya adalah 105 ya, 105. Tambah lagi dengan 15 120. Oke adik-adik, tambah lagi dengan 15 hasilnya 135. Tambah lagi 15 yaitu hasilnya adalah 150. Tambah lagi 15 165. Oke, lanjutkan di bawahnya ya. Kakak lanjutkan 165 tadi, maka tambah lagi 15 hasilnya adalah 180. Perhatikan di sini ada kata persekutuan adik-adik ya, persekutuan. Kalau persekutuan adik-adik berarti yang sama. Cari yang sama. Oke adik-adik, yang sama adalah nih si 60. Adik-adik ya, 60 sama ini sama nih ya. 60, maka kita tulis persekutuannya adalah persekutuan. Oke, persekutuannya adalah 60. Terus berapa lagi adik-adik? 60, 120, 120 berapa lagi? Ya, dan 120. Kenapa 120? Nah, ini sama nih. Kakak tadi nulis sama nih 120. Adik-adik ya. Terus berapa lagi? 180. Kok tahu? Iya, ini ketemu nih 180 sama ini 180. Nah, ini namanya 3 kelipatan. 1 2 3 kelipatan persekutuan pertama dari berapa? Dari 12 ya dan 15. Oke, maka kita dapat adalah 60, 120 dan 180 ya adik-adik ya. Baik adik-adik, kita masuk di nomor yang ketiga. Perhatikan di sini adik-adik ya. Di nomor ketiga, faktor persekutuan dari 24 dan 28 adalah untuk penyelesaian pada nomor ketiga ini, kita mencari faktor persekutuan dengan menggunakan tabel ya. Oke, perhatikan di sini. Kakak buat dulu. Di sini ada 24, kakak tulis 24 dan 28. Oke, adik-adik ya, perhatikan. Oke, 24 kakak buatnya seperti ini. Oke, perhatikan untuk mencari faktor adik-adik ya, perhatikan ya. Sini, 24. Nah, berapa kali berapa? Yang hasilnya 24, berarti 1 dikali 24. Kita harus urut dari yang angka paling terendah ya adik-adik ya. Terus 2, bisa nggak? 2 kali berapa? Yang hasilnya 24. Ada nggak adik-adik? Ada ya. Berarti 2 dikali dengan
12. Berapa lagi? Ada lagi. 3 ada nggak? Ada. 3 dikali berapa adik-adik? Kalian tahu? 3 dikali 8. Ada lagi nih, ada nih. Yaitu 4 dikali 6. Itu faktor-faktornya adik-adik ya. Sedangkan 28. Oke, ada nih 1 kali 28. Ada lagi nggak? Ada. Berapa adik-adik? 2 dikali 14. Oke, lanjut adik-adik. 4 ada adik-adik. 4 dikali berapa? 4 dikali 7. Oke adik-adik, kita tulis di sini faktor persekutuan. Faktor persekutuan. Oke, faktor persekutuannya berapa? Faktor persekutuannya yang sama adik-adik. Perhatikan di sini. Si 28 24 dan 28 punya angka 1 yang sama. Tuh, sama berarti tulis 1. Berapa lagi? 2 punya nih, ini juga punya 2. Kita tulis 2 di sini adik-adik ya. Berapa lagi? 3 punya enggak? Enggak, tapi 4 dia punya. Tuh, 4 sama punya. Ya, punya juga 4. 7 nggak ada, 6 juga nggak ada, 14 juga nggak ada, dan 24 juga nggak ada adik-adik ya. Berarti faktor persekutuan dari 24 dan 28 yaitu berapa adik-adik? 1, 2, dan 4. Oke, lanjut kita masuk di nomor yang keempat. Perhatikan adik-adik. Nomor keempat. Faktor persekutuan terbesar dari 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 dan dikali 2 dikali 5 pangkat 3 dalam bentuk faktorisasi prima adalah, maka kita tulis dulu sini FPB. Oke adik-adik ya. Nah, lihat di sini dalam bentuk faktorisasi. Dalam bentuk faktorisasi, maka kita ambil pangkat terkecil, tapi kita samakan. Dua-duanya punya sama nggak bilangan tersebut? Nih contohnya ini punya 2, tapi punya 2. Nah, ini kan sama adik-adik ya. Karena sama adik-adik, maka kita ambil pangkat terkecil, yaitu 2 nih. 2 pangkat 1, kakak tulis 2. Tuh ya. Lalu pangkat terkecil ya, perhatikan ya, harus diambil pangkat terkecil. Lalu dikali, ya dikali. Kita ambil lagi. 3 di sini ada nggak? Oh, di sini juga nggak ada. Di sini ada, tapi di sini nggak ada. Maka nggak usah kita ambil. Yang kita ambil yang ini nih. 5 pangkat 2 sama 5 pangkat 3 kan sama-sama punya ada ya, sama-sama ada. Maka kita ambil yang pangkat terkecil, yaitu 5 pangkat 2. Oke adik-adik ya. Oke adik-adik, kita lanjut di nomor yang kelima. Perhatikan untuk nomor kelima adik-adik. Kita masuk di nomor 5. Gampang banget adik-adik ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau tadi FPB kelipatan terbesar, kalau sekarang kita terkecil. Nah, terkecil namanya apa adik-adik? KPK. Tuh, kelipatan persekutuan terkecil tuh kepanjangannya. Nah, di sini ada 3, ada 5 pangkat 2, ada 7 dan 2 dikali 5 terus dikali 7 pangkat 2. Nah, kebalikannya. Kalau untuk KPK adik-adik kita urutkan dari yang pertama, dari yang paling kecil adik-adik ya. Dari yang paling kecil tapi cari pangkatnya terbesar. Ya, kita ambil dari yang paling kecil. Kita perhatikan kelipatan persekutuan terkecil. Ada 2. Oh, kita ambil dulu 2. Tuh. Nah, nanti kita ambil pangkat terbesar ya. 3 ada nggak? Oh, 3 ada. Tulis. Oke, 3 ada. Lanjut adik-adik ya. Di sini 5. Di sini 5 pangkat 2. Nah, kita ambil yang 5 pangkat 2 tetapi pangkatnya terbesar. Yaitu ya, ini ada 5 nih, 2 ada 2 nih 5-nya. Kita ambil 5 pangkat 2-nya yang terbesar. Lalu kita kali lagi dengan berapa adik-adik? Kita cari lagi 7 nih. 7 ada nggak? Oh, ini 7 ada 1. Tapi ini pangkat 1. Kalau ini 7 pangkat 2. Maka hasilnya adalah sorry adik-adik ya. Maka hasilnya adalah 7 pangkat 2 yang kakak ambil gitu adik-adik ya. 7 pangkat 2. Oke adik-adik, jadi KPK dari nomor 5 ini 3 kali 5 pangkat 2 dikali 7 dan 2 dikali 5 dikali lagi 7 pangkat 2 dalam bentuk faktorisasi prima, berarti 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Oke adik-adik ya. Oke, langsung dapat 3 soal. Kita lanjut. Oke adik-adik, kita lanjut ke nomor yang ke-6. Perhatikan adik-adik ya. Tuh adik-adik ya.
Nomor 6, cara gini, kita buat dulu nih kan faktor persekutuan. Banyaknya ada berapa? Gitu. Tanya ada berapa sih yang sama gitu loh. Ya. 18 sama berapa? Sama 30. Sama nih. Kita kalau nyari faktor, ya, faktor persekutuan itu bisa menggunakan kotak ini ya, dikit-dikit ya. Tuh, kita buat dulu gini. Dikit-dikit ya. Tuh, kita garis ke bawah. Ini juga sama, kita buat, kita garisin ke bawah. Kita bagi dengan 2 dulu. Satu dulu ya. Maksudnya kita kali dengan 1 dulu. 1 dikali berapa? Sini 18 ya, kali 1 kali 18. Terus lanjut 2 kali berapa? Sini 18. 2 dikali 9. Berapa lagi? 3 ada nggak? Ada. 3 dikali berapa? 3 dikali 6. 3 kali 6 18. Oke, dapat nih yang 30. 1 kali 30. Berapa lagi? Ayo coba lihat. Ya, itu coba diingat-ingat ya. 2 dikali 15 tuh. 2 kali 15. Ada lagi nggak? Ada. Yaitu 3 dikali 10. Oke, banyaknya yang sama. Katain sini banyak faktor persekutuan dari 18 30. Artinya yang sama ada berapa? Coba kita hitung. Oke, faktor persekutuan ya. Faktor persekutuan. Persekutuannya ada berapa sih? Kita lihat di sini. 1 punya 1, 2 punya 2, 3 punya 3, ada lagi 6 nggak ada, 9 nggak ada. Jadi banyaknya ada berapa? Ada 3. Nih 1 2 3. Oke, ada 3. Oke adik-adik, berikut tadi ada 6 soal untuk FPB dan KPK yang sudah kakak jelaskan. Oke, terima kasih telah menyimak. Kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.